Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan. Saya Husnul Arifin dari SDN 05 Surabaya. Salam dan bahagia. Kali ini kita akan membahas koneksi antar materi, kesimpulan, dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Pada modul 1.1, kesimpulan dan refleksi modul 1.1. Untuk menjawabnya ada 3 pertanyaan pemantik. Yang pertama, apa yang Anda percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum Anda mempelajari modul 1.1? Yang kedua, apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku Anda setelah mempelajari modul ini? Yang ketiga, apa yang dapat segera Anda terapkan lebih baik agar kelas Anda mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Pemahaman tentang murid sebelum mempelajari modul 1.1 tentang filosofis pemikiran Ki Hajar Dewantara. Sebelum mempelajari modul 1.1, saya beranggapan dalam mendidik dan membimbing siswa di kelas cenderung hanya transfer ilmu pengetahuan. Peran saya sebagai guru lebih dominan dibandingkan peran murid. Proses pembelajaran pun di dalam kelas cenderung berpusat pada guru, bukan pada murid. Saya menuntut siswa untuk menguasai materi ajar yang saya berikan. Pemberian tugas dan proses pembelajaran juga lebih banyak kesamaan atau secara klasikal tanpa membedakan karakteristik gaya belajar dan kebutuhan murid. Dalam proses pembelajaran, saya kesulitan untuk mendesain kegiatan pembelajaran yang berpusat pada siswa. Saya jarang sekali melakukan refleksi guru dan murid di setiap akhir pembelajaran. Padahal, refleksi sangat diperlukan supaya saya mengetahui sejauh mana capaian keberhasilan pembelajaran yang dicapai murid. Saya masih beranggapan bahwa penguasaan materi adalah keberhasilan suatu pembelajaran tanpa melihat apakah murid saya merasa jenuh atau senang dalam pembelajaran. Filosofis pemikiran Ki Hajar Dewantara diantaranya trilogi pendidikan, menuntun mencapai kodrat, pendidikan berhamba pada siswa, dan budi pekerti. Pemahaman tentang murid setelah mempelajari trilogi pendidikan. Yang pertama, Ingarso Sungkulodo, di depan memberi contoh. Seorang pendidik harus bisa memberikan contoh yang baik di dalam proses pembelajaran maupun di luar pembelajaran, bukan hanya mentransfer ilmu pengetahuan. Yang kedua, Igmatio Mangunkarsa, seorang pendidik yang berada di tengah-tengah murid harus bisa memberi ide dan solusi dalam penyelesaian masalah, membangkitkan kemauan murid, dan menjalin komunikasi yang efektif. Yang ketiga, Lutfuri Handayani, di belakang memberi dorongan. Seorang pendidik harus bisa memfasilitasi, mendorong, dan menuntun murid dalam mencapai kodratnya. Pemahaman tentang murid setelah mempelajari menuntun anak mencapai kodrat. Tujuan pendidikan yaitu menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak, agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Pendidik sebagai pamong dalam memberi tuntunan dan arahan, agar anak tidak kehilangan arah dan membahayakan dirinya. Seorang pamong dapat memberikan tuntunan agar anak dapat menemukan kemerdekaannya dalam belajar, yakni merdeka lahir dan batin. Dalam menuntun anak mencapai kekuatan kodratnya disesuaikan dengan kodrat alam dan zaman. Pemahaman tentang murid setelah mempelajari pendidikan berhamba pada anak. Menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan berorientasi pada anak, yakni bebas dari segala ikatan, dengan suci hati mendekati sang anak, tidak untuk meminta sesuatu hak, namun untuk berhamba pada sang anak. Pendidikan dan pendidik memandang anak dengan rasa hormat, penuh kasih, dan penuh kesadaran memberikan ilmu kepada mereka. Dalam pembelajaran, pendidik bisa menjadi seorang fasilitator yang memudahkan murid dalam pembelajaran, menyenangkan, dan murid termotivasi ketika menyusun dan melaksanakan pembelajaran murid sebagai subjek belajar, sehingga semua proses pembelajaran disesuaikan dengan karakter, minat, dan bakat murid. Pemahaman tentang murid setelah mempelajari di pekerti.
Budi pekerti melatih anak untuk memiliki kesadaran diri yang utuh untuk menjadi dirinya, kemerdekaan diri, dan kemerdekaan orang lain. Keluarga menjadi tempat yang utama dan paling baik untuk melatih pendidikan sosial dan karakter, baik bagi seorang anak. Keluarga merupakan tempat bersemainya pendidikan yang sempurna bagi anak untuk melatih kecerdasan budi pekerti. Adanya interaksi sosial antara kakak dan adik, sehingga kemandirian dapat tercipta karena anak-anak saling belajar antara satu dan yang lain dalam menyelesaikan persoalan yang mereka hadapi. Kerjasama antara guru dan wali murid sangat diperlukan supaya sama-sama bisa menjadi guru, penuntun, dan pemberi teladan baik di rumah, sekolah, dan masyarakat yang nantinya akan membantu perkembangan anak dalam berinteraksi sosial dengan lingkungan. Nah, berikut ini penerapan di dalam kelas untuk mewujudkan filosofis pemikiran Ki Hajar Dewantara. Yang pertama, membuat kesepakatan kelas, yaitu komitmen bersama untuk mewujudkan kegiatan yang boleh dilaksanakan dan tidak boleh dilaksanakan dalam upaya untuk meningkatkan motivasi dan pembelajaran yang efektif. Yang kedua, pemetaan karakteristik murid di awal pembelajaran. Ini dilakukan untuk mengetahui kesiapan dan gaya belajar murid. Yang ketiga, pembelajaran berpusat pada siswa. Siswa adalah subjek belajar yang di dalam proses pembelajaran aktif. Bukan guru yang aktif, tetapi siswa yang lebih aktif. Yang keempat, metode pembelajaran bervariasi dan menyenangkan sehingga membuat anak tidak jenuh dan anak lebih senang di dalam pembelajaran. Yang kelima, pembelajaran yang mengembangkan bakat dan minat. Dalam hal ini, anak akan merasa diperhatikan dan difasilitasi sehingga anak bisa menunjukkan kemampuan terbaiknya. Dan yang keenam, menjadi suri tauladan yang baik. Guru memberikan contoh yang baik dalam berpikiran, ucapan, dan tindakan dalam kesehariannya, baik dalam proses pembelajaran maupun di luar pembelajaran, baik di rumah, di sekolah, maupun di masyarakat. Demikian kesimpulan dan refleksi dari modul 1.1 tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.